Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas mengenai lapisan miring, eh, perlipatan, ketidakselarasan, sama kontur juga, dan intrusi ya. Jadi saya akan tampilkan aspek tiga dimensinya supaya teman-teman lebih kebayang ya. Oke, di sini saya sudah dalamnya sih saya sudah punya topografi ya. Nah, topografi ini saya ingin buat kontur nih. Jadi kalau buat teman-teman yang belum kebayang apa itu kontur, di kontur itu adalah perpotongan antara surface ya, bentuk ini dengan bentuk yang ingin kita bentuk objek ya yang sedang kita kaji dengan bidang horizontal. Nah, ini bidang horizontal ini yang akan memotong bidang topografi ini. Oke, saya pause dulu. Oke, nah, setelah kita potong ya bidang-bidang horizontal tadi, kita dapat nih konturnya. Oke, bisa dilihat ya. Berarti kan kontur itu perpotongan antara ya bidang topografi dengan bidang horizontal. Nah, lalu kita ingin buat bagaimana uh, bayangan ya atau gambaran tiga dimensi dari perpotongan antara topografi terhadap bidang miring. Di sini saya punya sebuah bidang miring ya. Nah, garis-garis ini adalah garis konturnya berarti kan. Nah, saya tidak perlu gambarkan bagaimana proses memotongnya. Nah, ketika bidang miring ini dipotong dengan bidang topografi, bisa kita lihat bahwa perpotongan antara saya pasin ya. Nah, perpotongan antara garis kontur ya, garis kontur ini dengan kontur bidang lapisan itu terdistribusi sepanjang kontak ini nih. Nah, garis-garis kontak ini. Nah, garis kontak inilah yang kita lihat di dalam peta geologi. Nah, kalau kita lihat di peta geologi, kita lihatnya kan dari atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya hilangkan ya tadi shading topografinya. Nah, ini ada garis perpotongan antara bidang lapisan dengan topografi. Ya, bisa dilihat bahwa kalau di lembah sungai ya, kalau di lembah sungai arahnya ini kan hukum V-nya nih. Ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan garis perpotongan antara bidang lapisan dan bidang dan permukaan topografi. Nah, jadi garis-garis ini ya yang kita lihat ya di modul sebelumnya, ini garis ini adalah garis perpotongan antara topografi dan bidang lapisan. Oke. Untuk sebuah lapisan miring, ya berarti kan kita bisa tentukan dengan apa untuk dengan apa ya, dari informasi kan yang kita punya dari peta itu hanya garis ini kan, garis perpotongan ini nih. Kalau kita lihat di peta, kalau saya hilangkan ini ya, kita cuma punya garis ini aja kan. Nah, dari garis ini kita bagaimana menentukan strike-nya. Nah, di garis yang digambar kuning ini kita kan, saya sudah buat nih, ini garis yang horizontal ini adalah garis strike-nya ya. Ini adalah garis strike. Garis dip-nya berarti kan arah ini ya, arah tegak lurusnya. Nah, karena kita gambarnya di peta, berarti kan kita gambarnya di bidang horizontal. Oke. Ups. Karena tiga dimensi ya. Ya kurang lebih inilah ya. Kalau kita proyeksikan ke permukaan ya, ini arah ini nih. Berarti kan ke arah kanan ya, air tuh jatuhnya dari di bidang kuning ini.
Nah, ini kan dipnya ke sana. Nah, untuk kita satu-satu untuk memperoleh strike berarti kita buat atau kita cari dua garis kontur dari ini nih DL yang berpotongan dengan elevasi. Contohnya ini nih. Ini kan elevasi yang sama ya. Berpotongan dengan ini kan. Nih, garis kontur yang ini nih. Ya, ini kan garis kontak ya. Nah, ini garis kontur yang ini kan sama levelnya. Jadi kita buat hubungan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini ke situ. Nah, ini kan garis ini adalah bidang yang tadi kita hilangkan tadi. Ya. Nah, dari sini kita sudah dapat strike-nya. Jadi untuk memperoleh strike tinggal hubungkan saja perpotongan antara garis apa ya? Garis kontak ya, kita sebut garis kontak. Perpotongan garis kontak pada elevasi kontur yang sama. Jadi garis yang menghubungkan antara dua perpotongan antara garis kontak dan garis kontur di elevasi yang sama. Kita hubungkan, kita dapat garis strike, dapat garis strike, dapat garis strike. Ya, jadi dari sini kita dapat strike-nya. Kemudian untuk konturnya seperti apa? Untuk dipnya gimana? Untuk dipnya berarti kan kita harus buat penampang tegak lurus. Dari sini ini kan kita buat penampang tegak lurus. Ups. Untuk mengetahui dipnya ya kita buat penampang berarti kan. Ini ceritanya ini kan penampang vertikal ya. Penampang vertikal dari lapisan miring kita. Berarti ya tinggal dibuat di penampang itu kan. Kita hitung sini ini kan dapatlah itu dipnya kan ya. Jadi ini gambaran 3 dimensinya. Oke. Jadi clear ya untuk lapisan miring. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke bab ketidakselarasan nih, ada problem 3 titik ya. Nah, problem 3 titik ini kan di titik A, di titik B, titik C ini kita punya singkapan di elevasi yang berbeda. Sini di elevasi 1000, di elevasi 800, di elevasi 700. Nah, jadi dengan 3 titik ini kita dapat membuat sebuah bidang. Ya tinggal dihubungkan kan. Nah, jadi dalam kasus yang sama kita coba sini ya. Jadi kan sama aja kalau kita punya di satu titik ini, 2 di titik ini, 3 di titik ini ya tinggal kita tutup kan. Ya. Nah, di sini kita buat kan dia garis konturnya. Nah, ini kan garis perpotongan antara. Nah, kalau kita buat garis konturnya, kontur elevasi dari segitiga yang kita buat tadi, kita tahu kan strike-nya dapat kan arah barat, arah ini kan, arah ini arah perpotongannya nih. Ya, itu arah strike-nya kan, perpotongan dengan bidang horizontal, itu arah strike-nya. Nah, ini. Oke. Jadi untuk peroleh arah strike-nya berarti kan dengan kita bikin kontur dari 3 titik ini. Ya. Oke. Nah, kita dapat strike-nya. Untuk dapat dip-nya, lakukan yang sama buat penampang. Tegak lurus dengan strike. Jadi garis penampang kita tegak lurus dengan strike. Sama halnya dengan ini.
Kalau garis penampang kita, sorry, garis strike kita adalah arah ini, maka buatnya dapat lagi. Nah, tegak lurus dengan ini. Buat arah ini. Nanti kita akan peroleh dipnya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana dengan mengkonstruksikannya? Kenapa ya lengkungnya itu? Kenapa kalau membuat setelah kita, nah, ini deh. Setelah kita punya strike ini kan dihubungkan dengan garis kontur dari topografi ya. Nah, perpotongan ini jadi panduan kita untuk menarik garisnya. Ada pertanyaan, kenapa ini lengkungnya ke dalam, kenapa nggak keluar? Oke, kita coba buat ya. Ini berarti kan dipnya ke barat ya, dipnya ke barat. Sorry, dipnya ke timur ya, ke kanan. Oke, di sini ada puncak, dipnya ke kanan. Coba kita buat ya. Nah, ini buat sambil saya buat topografinya, saya mau kasih lihat buat teman-teman yang mau coba bikin apa ya, buat gambaran 3 dimensi ya dengan SketchUp. Ini mudah kok. Jadi kita dapat tadi ya, geolocation, add location. Nah, kita pilih daerahnya di mana. Saya pilih di daerah yang ada puncaknya. Pilih ya, show terrain. Nah, ini memang agak cacat ya, ini ada tinggian-tinggian pas saya ambil. Oke, lihat hujan kayak di digital block. Oke, setelah keluar ini file geolocation show terrain. Oke, cuma satu ya bentuknya, wah sih dia kecil. Nah, untuk membuat konturnya sama saya buat ini. Saya buat nanti sampai warnanya biru ya. Nah, nanti dia akan buat biru itu berarti tegak lurus dengan sumbu warna biru. Oke, sini kita pencet M. Nah, bisa lihatnya di distance di sini ya nih, perhatikan ya. Ini besar distance yang saya share. Jadi kalau saya geser sedikit, jadi di sumbu Y, di sumbu apa Z, saya tulis 50. Geser 50 dari posisi awal. Oke, saya set jadi bawah ya. Di bawah ini saya ingin bikin dia gini, tekan kontrol. Nah, tuan sampai ada simbolnya ya. Ulang. Kontrol, tarik ke atas ya, dikunci di sumbunya. Kita tulis 50, 100 lah. 100, enter. Berapa? Kecil ya geserannya. Nanti 100, 150. Seribu kali 50. Loh, itu ya, jadi kita langsung bagi potong daerah ini dengan kontur. Oke, sini kita klik kanan, intersect faces. Nah, sebelum itu
kita select dulu ininya ya, select saya ingin select semua tapi saya unselect ini, tekan shift, select all, tekan shift, pilih objek terrainnya, kita group dulu dia, group, oke, create from, oh salah, group aja, kanan, ya udah group sih ya, oke, nah, saya pilih ini, klik kanan, intersect faces with model, kita kok dapat ya kantor. Jadi kalau kita mau buang, kita unlock, jalan, dapat kantor, oke. Nah di sini kalau kita lihat mengapa dia di dua buah puncak, di antara dua puncak, berarti tidak ada lembah ya, jadi kan di antara dua lembahan, seperti inilah contohnya ya, dua lembahan, dia berfoto, dia di apa, ada dip ke arah timur ya, itu ya, jadi lembahnya kan, arah lembahnya ke arah sini, lembahnya ke arah ini, lembahnya ke sana, dip lapisannya ke arah kanan kan. Oke, kita buat lapisannya. Oke, ini kita peroleh ya, jadi kita punya arah, kita punya lembah ya, jadi arah strike, arah lembahnya ini, di arah lembahannya ini berlawanan dengan arah dipnya. Kalau lembahnya ini berlawanan dengan arah dip, ya memang arah lengkungannya ini akan membentuk ke arah dalam ya. Jadi kenapa ditarik melengkung seperti ini, karena lembahannya, karena lembah, arah dip terhadap kemiringan lembah itu berlawanan. Kalau berlawanan maka lengkungnya ke arah dipnya, kalau sejajar maka lengkungnya ke arah berlawanan dengan arah dip. Bandingkan dengan rumus Virul ini, D. Nah di sini lembahnya, arah lembahannya itu berlawanan dengan arah kemiringan, berarti arah ininya akan ke arah dipnya kan, arah lengkungnya. Tapi kalau ke arah lembahan sejajar dengan arah kemiringan, dia akan melengkung berlawanan dengan arah dipnya ya. Yang ini yang D, yang ini yang B. Jadi kenapa menggambarnya dibikin melengkung seperti ini ya, ya begitu, memang begitu bentuknya. Di sini ada yang dua puncak nggak ya, nah ini kan ada ya nih bagian yang datar ya, sulit ya bentuknya, tapi ya kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Soal berikutnya adalah lipatan dan apa sini? 7 ketidakselarasan ya. Oke, ketidakselarasan itu adalah mudahnya seperti ini nih. Kita punya satu bidang. Kemudian bidang itu ada sesuatu yang memotong.
seperti ini. Ya, jadi ada perbedaan kedudukan lapisan. Ya, dan kedudukan itu saling berpotongan. Nih, jadi kayak ini gambarannya. Bisa ketidakselarasan yang bersudut. Kan bentuknya ini kan ya tererosi ya, jadi nggak rata ya. Prosesnya seperti ini. Ini kan lapisannya miring ke kanan yang satu lagi horizontal. Ya. Berarti kan ada dua kedudukan. Ya, jadi ada prinsip, ada hukum potong memotong. Oke. Ini posisi awalnya kondisi seperti ini. Ini kan urusan normal, urut-urutannya normal. Nah, berarti kan kalau ada sesuatu yang datang berikutnya, ini dipotong, berarti akan ada ketidakselarasan. Kalau misalnya ini tererosi ya, kemudian dipotong, berarti kan yang ini hilang. Maka lapisan berikutnya jadi datar kan, karena diendapkan lapisannya diendapkan secara datar. Berarti kan kita punya dua kedudukan, yang satu horizontal, yang satu miring. Satu lagi yang miringnya kan, yang horizontal dengan yang miring. Berarti kan kalau dalam peta geologi nanti kita akan dapat dua buah strike yang berbeda kan. Ini kan dalam tampak penampang nih, kita bekerja dalam peta. Berarti kalau yang ini kita akan menemukan dua buah strike dengan arah yang berbeda. Nah, berarti kan mudahnya seperti ini aja kan. Yes, diskusi hari ini kita sambung ke part 2 ya. Oke, saya tutup. Sampai ketemu di part 2. Salam.